Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar matematika. Sebelum ke materinya, silahkan persiapkan buku paket dan buku catatan, sehingga ketika materi ini berlangsung, kalian dapat mencatat materinya, menulis contoh soal, serta mengerjakan latihan soal yang diberikan. Persamaan linear satu variabel atau PLSP. Hari ini kalian akan belajar mengenai konsep persamaan linear satu variabel. Nah, materi ini masih erat kaitannya dengan materi sebelumnya mengenai aljabar. Ada tentang variabel, koefisien, konstanta. Jadi pastikan kalian paham dulu materi prasyaratnya, aljabar, baru melanjutkan materi ini. Sebelum memahami persamaan itu apa, kalian harus tahu dulu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Maksudnya gimana sih, Bu? Kayak bahasa Indonesia. Nah, enggak, ini beda lagi kalimat terbuka dan kalimat tertutup pada matematika. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui penyelesaiannya atau hasilnya. Jadi, kalau ada kalimat yang belum tahu hasilnya berapa atau penyelesaiannya seperti apa, itu disebut kalimat terbuka. Sedangkan kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui penyelesaiannya. Jadi kita ulang lagi ya. Kalimat terbuka belum diketahui hasilnya, kalimat tertutup sudah diketahui hasilnya. Kita ke contoh soal. Nomor 1, X adalah sungai terpanjang di Indonesia. Apakah itu termasuk kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Iya, betul. Kalimat terbuka. Kenapa? Karena dia memiliki variabel yang kita belum tahu hasilnya itu apa. Sungai terpanjang di Indonesia itu apa? Belum tahu. Nah, itu disebut kalimat terbuka. Sekarang kita ke contoh soal nomor 2. Di sini ada 6 adalah faktor dari 24. Nih ya, kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Iya, betul ya, kalimat tertutup. Kenapa? Karena dia sudah tahu hasilnya 6 faktor dari 24. Kita ke contoh soal ketiga. 2 kali K ditambah 7 sama dengan 19. Itu termasuk kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Iya, kalimat terbuka. Kenapa? Karena dia ada variabelnya ya. K itu berapa? Kita belum tahu hasilnya. Contoh keempat, Z merupakan kelipatan 6. Kalimat terbuka atau tertutup? Iya, kalimat terbuka. Karena dia memuat variabel yang kita belum tahu nilainya berapa. Gimana nih? Gampang kan membedakannya? Sekarang kita ke latihan soal. Ini kita jawab bersama-sama aja ya, bareng-bareng. Kalian boleh pause videonya, catat, lalu lanjutkan lagi videonya. Tentukan mana yang merupakan kalimat terbuka atau kalimat tertutup. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4. Soal nomor 1, FVB dari 24, 48, dan 72 adalah 12. Nomor 1 ini kalimat terbuka atau tertutup? Iya, kalimat tertutup karena dia jelas sudah ada hasilnya. Contoh kedua, 3 kali P dikurang 20 adalah 15. Kalimat terbuka atau tertutup? Iya, kalimat terbuka. Kenapa? Karena dia belum tahu hasilnya berapa. P itu apa? Nggak tahu. Nomor 3, 0, 5, 10 adalah bilangan kelipatan 5. Ini kalimat terbuka atau tertutup? Iya, kalimat tertutup karena dia sudah jelas hasilnya. Terakhir, X adalah faktor dari 25. Kalimat terbuka atau tertutup? Ya, kalimat terbuka. Jadi, dapat kita simpulkan dari contoh soal, latihan soal, kalimat terbuka itu yang seperti apa? Kalau dilihat, yang ada variabelnya ya. Yang ada variabelnya itu kalimat terbuka. Kalau yang tertutup, yang sudah jelas hasilnya. Gitu. Paham ya?
Sekarang kita ke penyelesaian kalimat terbuka. Kalau tadi kan berupa kalimat, cara menyelesaikannya gimana sih, Bu? Nah, cara menyelesaikannya, kalimat terbuka dapat diselesaikan dengan membuat kalimat matematika dari kalimat terbuka tersebut. Jadi, dari kalimat terbuka, kalian buat ke kalimat matematika, baru bisa diselesaikan. Maksudnya seperti apa? Kita ke contoh soal. Tuliskan kalimat berikut menjadi suatu kalimat matematika. Ada di buku paket halaman 254. Jadi kalian harus membuat kalimat ini, kalimat terbuka, menjadi kalimat matematika. Contoh di sini ada jumlah suatu bilangan n dan 7 adalah 15. Jumlah suatu bilangan n dan 7 adalah 15. Kalau dibikin ke kalimat matematika seperti apa, Bu? Nah, dia kan ditulis di situnya jumlah suatu bilangan n. N ditambah, berarti kan kalau dijumlah 7 adalah 15, adalah itu sama dengan 15, kayak gitu. Jadi ini kalimat matematikanya, n tambah 7 sama dengan 15. Sama ya kayak aljabar kemarin. Kita ke contoh soal yang B. Selisih bilangan Y dan 7 adalah 3. Selisih itu apa? Iya, selisih itu dikurang ya. Selisih bilangan Y dan 7, berarti Y dikurang 7. Sama dengan 3. Adalah 3, berarti sama dengan 3 hasilnya. Gampang ya? Kita ke contoh soal yang terakhir. Hasil kali C dan 5 sama dengan 30. Berarti C dikali 5 sama dengan 30. Oke, sampai sini paham ya? Gitu contohnya. Sekarang kita ke latihan soal. Coba kalian pahami, boleh dicoba di bukunya. Kita jawab sama-sama ya. Tuliskan kalimat berikut menjadi kalimat matematika. Ada di buku paket halaman 254. Jumlah dua bilangan X dan 12 sama dengan 14. Berarti tinggal ditulis di jumlah X tambah berapa? Nih, ya X tambah 12 sama dengan 14. Gitu ya. Sekarang kita ke B. 54 sama dengan 9 lebih dari T. 54 sama dengan 9 lebih dari T. Berarti 9 lebih itu kan ditambah ya. Tambah T sama dengan 54. Berikutnya di sini ada 11 adalah hasil bagi suatu bilangan Y dengan 6. 11 adalah hasil. Oh, berarti sama dengan 11. 11 itu hasilnya. Suatu bilangan Y dibagi dengan 6. Berarti Y dibagi 6 sama dengan berapa tadi hasilnya? 11. Gitu ya. Gimana nih? Paham kira-kira? Oke, coba kita contoh soal berikutnya ya, biar tambah paham lagi. 5 adalah 1/4 dari X. 5 adalah, oh berarti 5 hasilnya ya, 5 hasilnya, 1/4 dari X. Berarti kamu bisa tulis seperti ini. 1/4 dari X itu kali X sama dengan 5. Gitu ya. Berikutnya, bilangan W dibagi 5 sama dengan 6. W dibagi 5
sama dengan 6. Terakhir, jadi kesimpulannya ketika kalian merubah kalimat terbuka menjadi kalimat matematika, kalian harus perhatikan apa yang ada di kalimat tersebut. Jadi contohnya kayak tadi, adalah, oh berarti kalau adalah sama dengan. Terus di situ tadi ada selisih, berarti dikurang. Penjumlahan berarti ditambah, kayak gitu ya. Sekarang coba pembahasan soal di halaman 257 buku paketnya, silahkan dibuka. Ini contohnya dari soal cerita nih, nomor 5. Untuk membeli majalah, Ayu dan Komang mengumpulkan uang jajan mereka. Uang yang Komang miliki 28.000. Setelah dikumpulkan, jumlah uang mereka 52.000. Tuliskan persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan jumlah uang yang berasal dari Ayu. Penyelesaiannya, kita buat dulu persamaan atau kalimat matematikanya. Tadi kan dijelaskan di sini ya, Ayu sama Komang uangnya dijumlah, berarti uang Ayu itu B, ditambah uang Komang itu 28.000, hasilnya berapa? Sama dengan 52.000. Berarti kalau untuk mencari uang Ayu, 52.000 dikurang 28.000. Hasilnya 24.000. Gitu. Maka uang Ayu 24.000. Gitu kan? Iya, jadi ini persamaannya, ini hasilnya. Sekarang kita ke persamaan linear satu variabel. Apa itu persamaan? Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Itu persamaan. Pertidaksamaan apa nih? Kalau tadi persamaan, kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan kalian sudah belajar di SD ya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Tuh. Ciri persamaan linear satu variabel apa sih, Bu? Ciri-cirinya ya. PLSP atau persamaan linear satu variabel. Ciri-cirinya terdapat tanda sama dengan, memiliki hanya satu variabel. Variabel berpangkat 1. Jadi kalau kalian disuruh membedakan mana persamaan linear satu variabel, berarti kalian harus tahu dulu nih. Harus ada sama dengannya, harus memiliki satu variabel, dan variabelnya harus berpangkat 1 karena dia linear atau persamaan garis. Bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya AX plus B sama dengan C. Gimana? Udah pusing? Ya, boleh di-pause dulu. Catat ya, ini penting banget. Ciri-ciri persamaan linear satu variabel dan bentuk umumnya. Kalau sudah, kita ke contoh soal. Nah, ini membedakan mana persamaan linear, mana yang bukan. Manakah di bawah ini yang merupakan persamaan linear satu variabel? Tadi ciri-cirinya ada berapa? Ada 3 ya, diingat lagi. Ciri-cirinya ada 3, Bu. Tadi harus memuat sama dengan, terus variabelnya harus 1, dan pangkat variabelnya itu harus 1. Jadi nggak boleh pangkat 2. X pangkat 2 nggak boleh, Y pangkat 2 nggak boleh. Oke, dah ya Ibu ingatkan. Sekarang kita ke contoh soal, kita jawab bersama-sama. Y-1 sama dengan 0. Dia persamaan linear satu variabel bukan? Iya, kenapa? Karena dia tadi memuat sama dengan ya. Di sini ada sama dengan nih. Lalu ada variabelnya cuma 1. Lalu pangkatnya juga di sini 1. Oke, paham ya? Kita ke contoh soal nomor 2. 2 min X sama dengan 1/2. Persamaan linear satu variabel bukan? Iya, kenapa? Karena dia memuat sama dengan, nih ya,
terus ada satu variabelnya, lalu di pangkat X ini pangkatnya pangkat 1. Gitu. Ke contoh soal ketiga, di sini ada 2X pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 1. Dia persamaan linear atau bukan? Bukan ya, kenapa? Bu, dia ada sama dengannya tapi iya, dia sama dengan di sini ya. Variabelnya ada 1, tapi pangkatnya 2. Pangkat 2X pangkat 2, nggak boleh. Berarti dia bukan persamaan linear satu variabel. Soal terakhir di sini ada X min 4 kurang dari 3. Dia persamaan linear satu variabel atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena di sini tanda yang dimuat ini tanda pertidaksamaan, bukan tanda sama dengan. Walaupun variabelnya 1, pangkatnya juga 1. Gitu ya. Agar lebih paham lagi, kita ke latihan soal. Dicatat boleh, kita jawab bersama-sama ya. Di sini di buku paket ya ada nomor 3. Manakah di bawah ini yang merupakan persamaan linear satu variabel? 3A di sini ya. Yang mana yang termasuk persamaan linear satu variabel? Ini persamaan linear satu variabel bukan? Iya, kenapa? Karena dia ada sama dengannya, variabelnya cuma 1, pangkatnya juga 1. Jadi 3A adalah persamaan linear satu variabel. 3B, min 4 min 3S sama dengan 24. Dia persamaan linear satu variabel? Iya, karena dia memuat tanda sama dengan, lalu ada variabelnya cuma 1, pangkatnya juga 1. Soal ketiga, di sini ada negatif 8 dikurang D pangkat 2 sama dengan 32. Persamaan linear satu variabel? Bukan ya, karena di sini pangkatnya ini 2. Dia pangkat 2, berarti bukan persamaan linear satu variabel. Di sini 5U min 2 U min 2 persamaan linear satu variabel. Iya, ingat lagi ya aljabar. 5 dikali U. Ini kan perkalian aljabar ya. 5 kali U, 5U. 5 dikali negatif 2, negatif 10. Kalau dijumlah ke sini berarti dia merupakan persamaan linear satu variabel. Terus di sini ada soal kelima, 2X min 1 sama dengan 5. Persamaan linear satu variabel? Iya, dia ada sama dengan, dia variabelnya cuma 1 dan pangkatnya juga 1. Soal lain, di sini ada 5 soal lagi. Negatif 3 sama dengan X. Persamaan linear satu variabel? Iya, kenapa? Karena dia ada sama dengannya, terus ada variabelnya 1, terus pangkatnya juga 1. G. X pangkat 2 tambah 7 sama dengan 9. Persamaan linear satu variabel? Bukan ya, karena dia udah jelas ini ada pangkat 2-nya. Kita ke H. 5,2 dikurang 7X sama dengan 0. Persamaan linear satu variabel? Iya, betul. I. 3 ditambah X pangkat 3 min X sama dengan 4. Dia persamaan linear satu variabel? Bukan ya, karena dia pangkatnya 3. Soal terakhir, di sini ada 10 sama dengan X tambah 6. Persamaan linear satu variabel? Iya, kenapa? Karena dia memuat tanda sama dengan, ada variabelnya 1 dan pangkatnya juga 1. Itu ya, mudah-mudahan paham. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan kerjakan latihan soalnya. Apabila ada pertanyaan yang masih kurang paham, boleh ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.